Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Yang kami hormati Ibu Ida Hendarsis, SEMM selaku pengampu mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Investasi, serta teman-teman semua yang luar biasa. Perkenalkan, saya Mutia Rofini selaku moderator pada presentasi kami kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Denny Rudiono dan Adam Hidayah yang akan membawa topik presentasi dengan judul saham dan obligasi. Tanpa menghabiskan waktu lebih lanjut, izinkan kami untuk memulai pemaparan materi. Kami berharap apa yang kami sajikan hari ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memicu diskusi yang produktif. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan langsung oleh Denny Rudiono. Untuk Kak Denny, silakan. Baik, terima kasih Mutiara. Saya akan melanjutkan di slide pertama ini adalah pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, disebut saja badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dan saham dibagi menjadi dua, yang secara jamak dipasarkan yaitu saham biasa atau common stock, yang kedua adalah saham preferred stock. Saham biasa. Pemegang saham jenis ini mewakili kepemilikan di perusahaan sebesar modal yang ditanamkan. Keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham ini berupa dividen yang berasal dari keuntungan perusahaan. Pemegang saham ini tidak memiliki jaminan pasti atas return yang dihasilkan perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar alokasi yang ditetapkan oleh RUP. Yang kedua adalah preferred stock. Saham jenis ini memiliki sifat hybrid atau yang dikenal selain memiliki karakteristik sebagai saham, juga memiliki sifat sebagai halnya obligasi. Selanjutnya, pembelian saham. Pembeli harus memiliki rekening saham yang bisa dibuat melalui perusahaan sekuritas, kemudian menyetorkan modal untuk membeli saham ke rekening tersebut. Setelah itu, baru melakukan transaksi saham melalui perusahaan sekuritas yang dipilih sebelumnya. Untuk membeli saham, investor harus menyiapkan dana sesuai dengan harga saham dan membayar biaya transaksi untuk perusahaan sekuritas. Kemudian, perusahaan-perusahaan dengan saham terbuka yang sama-sama kita ketahui dari data Bursa Efek Indonesia, terdapat lebih dari 900 perusahaan yang sudah memiliki saham terbuka, antaranya adalah Astra, PT Telkom, PT Gudang Garam, dan lainnya. Dan ini terlampir data dari profil perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Menurut sumber dari idx.co.id, terdapat lebih dari 900 perusahaan yang sudah terdaftar dalam profil perusahaan yang tercatat dalam saham terbuka. Contoh perhitungan saham. Di sini kami mengambil contoh dari saham yang dimiliki oleh Telkom Indonesia, di mana sumber tersebut bisa dijumpai di laman telkom.co.id sendiri. Saham yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia sebanyak lebih dari 99 miliar lembar saham. Selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan saham. Ada dua keuntungan yang dihasilkan saham. Yang pertama adalah dividen, yang kedua adalah capital gain. Dividen sendiri yang merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Resiko saham juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah capital loss, yang kedua adalah risiko likuidasi. Selanjutnya, untuk obligasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Mutiara. Saya serahkan kepada Mutiara kembali. Baik, terima kasih Kak Denny. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu obligasi.
Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada kelak saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Jenis obligasi yang pertama ada obligasi suku bunga tetap, memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala sepanjang masa berlakunya obligasi. Yang kedua ada obligasi perang atau war bond, adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara guna membiayai perang. Yang ketiga ada obligasi suku bunga mengambang, memiliki kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau EUBOR. Yang keempat, junk bond atau obligasi berimbal hasil tinggi. Obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Oleh karena itu, obligasi jenis ini memiliki risiko yang cukup tinggi, maka investor mengharapkan suatu imbal hasil yang lebih tinggi. Yang kelima, ada obligasi tanpa bunga. Obligasi ini yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan memberikan potongan harga dari nilai pari. Pemegang obligasi penerima secara penuh pokok utang pada saat jatuh tempo obligasi. Yang keenam, ada obligasi inflasi, di mana nilai pokok utang pada obligasi tersebut adalah mengacu pada indeks inflasi. Suku bunga pada obligasi jenis ini lebih rendah daripada obligasi suku bunga tetap. Namun, dengan bertumbuhnya nilai pokok utang sejalan dengan inflasi, maka pembayaran pelunasan obligasi ini akan meningkat pula. Jenis obligasi di Indonesia. Yang pertama ada obligasi rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus yaitu dalam rangka program rekapitulasi perbankan. Yang kedua ada surat utang negara atau SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang ketiga ada obligasi retail Indonesia atau ORI, sama dengan surat utang negara, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara retail. Yang terakhir ada surat berharga syariah negara atau dapat juga disebut obligasi syariah. Berikut ini adalah salah satu contoh obligasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah ORI 25 yang dikeluarkan oleh DJPPR atau Ditjen Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di awal tahun lalu. Masa penawarannya di tanggal 29 Januari sampai 22 Februari 2024. ORI 25 obligasi yang dikeluarkan pemerintah ke-25 terdapat dua struktur di ORI 025 ini. Pertama, struktur ORI 02573 dengan masa tenor selama 3 bulan. Kedua, struktur ORI 02576 dengan masa tenor selama 6 bulan. Obligasi negara retail atau ORI merupakan salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Pemerintah kembali menawarkan ORI kepada masyarakat Indonesia dengan seri ORI 025T3 dan ORI 025T6 sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Berikut ini adalah contoh tabel perhitungan obligasi. Pada tabel di atas menjelaskan pemesanan obligasi 10 juta rupiah dengan tenor 3 tahun akan mendapatkan bunga setahun sebesar 675 dan 52.083 setiap bulan ya. Kedua, total yang diterima pemesanan obligasi akan menerima bunga selama tenor 3 tahun sebesar 1.875.000. Yang terakhir, setelah dibayarkan semua bunga dari tenor yang dipilih, pemesanan obligasi 10 juta akan mendapatkan total sebesar 11.875.000. Izin saya melanjutkan terkait materi penyampaian keuntungan dan resiko obligasi. Yang pertama, memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan
obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito atau SBI. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan atas penjualan obligasi capital gain. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi juga dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Karena itu, bila Anda menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat Anda membelinya, maka Anda sebagai pemegang obligasi memperoleh selisih yang disebut capital gain. Resiko obligasi terbagi 3. Yang pertama ada resiko likuiditas. Resiko ini timbul dari kemungkinan tidak likuidnya suatu obligasi diperdagangkan atau tidak mudahnya menjual suatu obligasi di pasar sekunder. Kemudian ada resiko maturitas. Resiko ini berkaitan dengan masa jatuh tempo obligasi. Secara umum, semakin lama jatuh tempo suatu obligasi, semakin besar tingkat ketidakpastian sehingga semakin besar resiko maturitas. Kemudian ada resiko default. Resiko default hanya ada pada obligasi korporasi, berbeda dengan ORI dan SUN yang dijamin pemerintah sebagai pengutang. Obligasi korporasi tidak dijamin pemerintah. Investor yang membeli obligasi korporasi harus menyadari bahwa investasinya bisa tidak kembali jika sebelum obligasi jatuh tempo. Korporasi itu bangkrut, resiko korporasi bangkrut sehingga obligasi dan bunganya menjadi gagal bayar. Inilah yang dimaksud dengan resiko default. Kemudian ada perbandingan saham dan obligasi. Definisi yang pertama dari saham yaitu surat kepemilikan perusahaan yang dapat dijual atau dibeli secara perorangan maupun lembaga. Kemudian definisi obligasi, surat hutang yang biaya investasinya sudah ditanggung oleh negara. Keuntungan dari saham dan obligasi yaitu mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga sahamnya dan mendapat keuntungan dari bisnisnya atau dividen. Kemudian keuntungan dari obligasi mendapatkan jaminan bunga yang sudah dicantumkan sama kuat pemesanan berupa bunga yang dibagi per bulan atau kupon. Kemudian durasi saham tidak mengikat jangka waktu, menyesuaikan pemilik saham mau lebih lama atau hanya sedentary. Kemudian durasi dari obligasi terikat oleh waktu yang sudah ditetapkan, tenor 3 tahun atau tenor 6 tahun. Kemudian risiko dari saham memiliki risiko tinggi dikarenakan bergantung pada bunga saham yang fluktuatif dan belum ada jaminan mendapatkan dividen. Kemudian risiko obligasi memiliki risiko yang lebih rendah dikarenakan uang yang diinvestasikan pasti dijamin oleh negara dari pembayaran kupon dan tenor waktu yang ditentukan. Baik, itu penyampaian materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.